Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La nabiya ba'dah. La hawla wa la quwwata illa billahil alil azim amma ba'd. Yang saya hormati, sahabat-sahabat semuanya, para pemirsa yang budiman, pada kesempatan kali ini nanti kita akan belajar berkenaan dengan teknik pengaturan pernafasan ketika azan dan iqomah, terutama azannya. Materi ini saya buat karena ada permintaan dari sahabat kita, yaitu seorang muadzin yang punya permasalahan ketika dia mengumandangkan azan, kenapa kok nafasnya kok pendek, kemudian dia tidak bisa menyelesaikan itu, bahkan mungkin katakanlah terlihat sekali di ujungnya kalau dia kehabisan nafas. Maka materi ini saya buat gitu dari pertanyaan atau permintaan dari sahabat saya ya. Oleh karena itu jangan lupa subscribe dulu channelnya Ngaji Azan TV, kemudian like, kemudian di share. Ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Jadi ini nanti kita belajar bersama berkenaan dengan yang pertama adalah teknik pengaturan pernafasan atau programnya nanti seperti apa. Kemudian yang kedua nanti kita praktek langsung pengaturan nafas, kemudian kita pelafalan terhadap azan dan iqomah. Tahu melantunkan azan dan iqomah. Oke, maka ikuti terus dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat ya. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini pun kita masih diberikan kesempatan yang sangat emas. Walaupun dalam materi ini saya sampaikan secara online, tetapi tidak masalah, bisa diikuti dan bisa dipraktekkan. Semuanya itu adalah kesempatan yang emas untuk kita gunakan, yang diberikan Allah kepada kita, dan semoga kita pun juga mendapatkan ridhonya, ridho Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat ilmu kita, berguna untuk orang lain, dan kita selamat dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Diaturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya selamat di dunia, selamat di akhirat dengan syafaat beliau, dan akhirnya masuk surganya Allah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Oke, baiklah, materi yang pertama adalah berkenaan dengan teknik pengaturan pernafasan, kemudian programnya dalam jangka 2 minggu, 4 minggu atau 1 bulan, bahkan nanti pada bulan yang kedua atau bulan berikutnya. Kita bisa lakukan untuk pengaturan nafas ini melakukan olahraga-olahraga. Bisa juga olahraga lari, jogging, ataupun juga bisa berenang. Itu olahraga-olahraga yang memang sangat bersentuhan dengan kita dalam pengaturan atau pembentukan pernapasan kita. Tetapi mungkin karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan, karena kesibukan, kemudian tidak ada waktu. Tapi saya yakin sholat 5 waktu pasti dilakukan, atau pasti diwajibkan untuk dilaksanakan dalam waktu 1 hari 1 malam. Nah, kita ambil waktu saja, yaitu subuh, atau mungkin bar subuh atau ba'da subuh atau setelah subuh. Ya, kita menggunakan waktu habis subuh dengan pertama yaitu bernafas 3 kali. Bagaimana cara bernafasnya? Program yang pertama tadi kita dalam 1 minggu, 2 minggu lah. 2 minggu, dalam 2 minggu setiap harinya habis subuh atau pagi itu kita latihan nafas. Bagaimana caranya? Kita hirup udara. Kalau kita bisa menata posisi kita,
kita pada posisi bersila. Sila dulu. Kemudian ada arah angin dari utara atau dari timur. Yang penting kita berhadapan dengan arah angin. Kalau arah angin dari timur, kita menghadap ke timur, ke utara kita utara. Atau anginnya pokoknya angin dari depan ke belakang, ya. Sehingga kita dalam menghirup udara sangat mudah dan ringan, apalagi udara di pagi hari. Oke, kita hidup, tarik nafas, udara kita ambil dari mulut kita. Mulut, enggak mulut, maksudnya hidung kita. Dari hidung kita. Sekali lagi saya ulangi, dari hidung kita. Tarik nafas, tahan. Tahan, perutnya keras. Tahan di perut, perutnya keras. Kemudian kita buang lewat mulut, pelan-pelan. Itu baru satu. Ya. Dan teknik ini harus dimiliki oleh seorang muadzin, ini wajib ini. Bahkan qori'ah itu harus wajib bisa mempraktekkan, mempunyai teknik yang seperti ini, ya. Apalagi muadzin di sebuah masjid besar atau qori baik tingkat kabupaten, provinsi, nasional, bahkan internasional. Saya yakin teknik ini akan digunakan. Oke, tarik nafas, hidung, tahan di perut, perutnya kencang. Kemudian dibuang lewat mulut, pelan-pelan. Kuatnya seberapa detik itu tergantung dari kemampuan kita. Kalau soalnya baru 10 detik tidak masalah. Karena ini kan program. Jadi program minggu pertama, minggu kedua, kita setiap habis subuh tarik nafas, kemudian mengeluarkan, cukup 3 kali saja. Kemudian minggu ketiga, keempat, kita tambah lagi 1 atau 2. Sampai 4 atau 5. Nah, kalau seumurnya sudah 3, 4, salah, langsung ada 7 aja lah. Silahkan, itu sesuai dengan kemampuan. 7, kemampuannya meningkat, maka 8, kemudian 9, dan seterusnya. Dalam program ini kita ambil yang 3 dulu aja. 3. Minggu pertama, minggu kedua, setiap harinya, habis subuh, dengan 3 kali pernapasan. Kemudian minggu ketiga, keempat, 4 kali pernapasan. Pas 1 bulan. Saya yakin akan terasa hasilnya. Ketika kita melantunkan azan, maka kita akan mendapatkan yang kita inginkan sesuai dengan hati kita, kepuasan hati kita. Karena itu pun juga ada kepuasan ketika kita melantunkan azan dengan suara, dengan nafas yang panjang dan keinginannya tercapai, itu ada nilai kepuasan bagi dirinya. Oke, kita lagi. Minggu pertama, setiap harinya itu habis subuh, tarik nafas, ditahan di perut, perutnya kencang, kemudian keluarkan lewat mulut, pelan-pelan saja. Ibarat ketika di depan kita ada lilin yang ada apinya itu, ketika kita mengeluarkan udara atau mengeluarkan nafas kita tadi lewat mulut, udaranya lewat mulut, lilin yang ada di depan kita itu apinya tidak mati. Karena banget hematnya kita dalam mengatur pernapasan kita. Ya. Dan teknik pernapasan ini kalau sudah dipraktekkan, kemudian tubuh kita sudah terbiasa, maka pernapasan yang benar pun juga akan memberikan power atau kekuatan terhadap suara kita. Itu pasti seperti itu. Coba kita praktekkan langsung, tarik nafas. Mungkin ini pada minggu pertama, minggu kedua ya, setiap harinya. Tahan, nanti saya coba kuat berapa detik.
kemudian nanti yang kedua berapa, yang ketiga berapa. Dan harapan nanti yang ketiga kuat 1 menit. Tapi memang ini karena juga sebagai olahraga kita, jadi ya otomatis kita pun juga akan berkeringat. Kita akan berkeringat karena tenaga kita gunakan untuk latihan pernafasan ini. Nikmati dengan enjoy. Coba yang pertama, pada hari yang pertama habis subuh 3 kali. Tahan di perut. Punya kencas. Tahan. 20 detik. Yang pertama 20 detik. Ini masih dalam 1 hari ya. Kita lakukan 3 kali. Kalau kita kuatnya 20 detik, 20 detik, 20 detik, enggak masalah. Tapi paling tidak 20 detik, nanti ditahan lagi menjadi 30 detik, bahkan 40, bahkan mungkin 1 menit. Jadi kalau 1 harinya 3 kali nafas 1 menit, 1 menit, 1 menit, program yang pertama, minggu yang pertama, mungkin keberhasilan pada minggu kedua, ketiga, keempat akan lebih nampak dan lebih cepat akan yang didapatkan ketika mempraktekkan ini. Pernapasan yang pertama tadi, ya. Kemudian yang kedua, tadi kuat 20 detik. Sekarang harus bisa meningkat. Semoga 30 bahkan nanti 1 menit. Harapannya yang ketiga nanti 1 menit. Tetap otomatis ini akan menguras tenaga, ini akan berkeringat. Tidak masalah. Tarik nafas. Perut kencang. 30 menit. 30 menit. 30 detik. Kalau menit hebat itu udah. 30 detik. Harapannya ketiga ini nanti bisa 40, 50 bahkan 60. Tapi memang harus dengan tenaga yang luar biasa ini. Ya, sekali lagi tarik nafas lewat hidung. Kemudian ditahan, perutnya keras, keluarkan lewat mulut pelan-pelan. Sekali lagi, silakan dipraktekkan. Tarik nafas, tahan di perut, perutnya keras, kencang. Kemudian keluarkan lewat mulut pelan-pelan. Lagi. Perutnya kencang. Kemudian lewat mulut keluarkan. Ini dilakukan setiap hari habis subuh. Oke, kita prakteknya tadi baru 2 ya, sekarang 3. Semoga aja bisa 40, 50, bahkan 60 atau 1 menit. Tahan nafas, nanti perutnya dikencangkan. Saya ulang lagi.
50 detik. 50 detik, kuatnya baru 50 detik. Enggak apa-apa. Karena mungkin kondisi kurang lebih biasanya kuat 1 menit, Ini 50 detik. Enggak apa-apa. Ini karena juga kuncinya satu adalah sehat. Kalau sehat sudah kita dapatkan, nanti latihan ini juga untuk melatih kesehatan kita, tubuh kita semuanya akan terasa, ya. Oke. Itu dilakukan minggu pertama. Kemudian minggu kedua. Kemudian minggu ketiga. Keempat, dalam 1 bulan silahkan. Apa yang Anda rasakan? Ada perubahan nggak? Selain tadi latihan pernapasan, teknik pernapasan, kemudian nanti juga harus kalian praktekkan dengan menggunakan kalimat-kalimat mungkin azan atau bacaan-bacaan Al-Quran. Tapi pada kesempatan kali ini kita nanti akan mempraktekkan pada kalimat atau lantunan azan. Oke. Kalau semuanya ada pertanyaan, itu kan kita pada posisi duduk mudah, tapi kalau pada posisi berdiri bagaimana? Sama, tarik nafas, tahan di perut, kemudian ditahan, kemudian dikeluarkan lewat mulut. Pada posisi berdiri juga sama. Memang pada awal-awalnya memang sangat berat. Ini saya berkeringat ini. Sangat berat memang. Pada awal-awalnya memang ini sangat berat, tetapi nanti program dalam 1 bulan lah atau 2 bulan paling tidak, insya Allah akan ringan, akan mudah, insya Allah akan bisa diikuti dan bermanfaat. Apa yang jadi keinginannya ketika melakukan azan dengan lagu suara yang kuat, keras, panjang, insya Allah dengan teknik pernapasan ini insya Allah akan terwujud. Dengan programnya ini insya Allah akan terwujud 1 bulan Anda, 1 bulan, minimal 1 bulan lah. Insya Allah bisa dirasakan. Oke, itu untuk materi pertama, teknik pernafasan sudah paham ya? Nanti bisa dipraktekkan. Tarik nafas, saya ulang lagi ya. Tahan di perut, keluarkan lewat mulut. Kalau kita berlatih dengan vokal lagi, tarik nafas, kita melafalkan vokal A, U, E, I, O. Bisa, itu untuk mengetahui tangga nada suara yang kita miliki. Ada yang rendah, 1, 2, dan 3. Atau rendah, sedang, dan tinggi. Itu bisa seperti itu, ya. Nanti mungkin bulan pertama cukuplah kita pelatihan bernafasan secara istiqomah, kemudian bulan kedua atau minggu berikutnya ya, 1 bulan selesai, kemudian kita tarik nafas, latihan vokal gantian. Nanti silahkan pada materi berikutnya, insya Allah kita bisa belajar bersama mungkin dalam langsung pemberian materi seperti ini atau mungkin langsung praktek mengaji atau membaca Al-Quran atau yang lain dengan orang lain atau anak-anak atau yang belajar Al-Quran. Itu ya. Sekali lagi kita kembali ke materi kita, yaitu pada teknik pengaturan pernafasan azan dan iqomah. Selain memberikan nafas yang panjang, juga akan memberikan tekanan suara yang kuat. Jadi kalau seumpamanya kalian suaranya mungkin tipologinya lembut, nanti agak tambah pernapasan yang benar, maka kelembutan itu akan ada kekuatan atau power dari suaranya itu walaupun lembut. Walaupun lembut itu ada kekuatan dari ada powernya seperti itu ya. Ini bukan hanya latihan untuk pernapasan untuk ben panjang, tapi juga suara kita agar ada powernya kuat gitu ya. Oke, para pemirsa yang berbahagia, sahabat-sahabatku semuanya, kita yang kedua yaitu praktek dari
teknik pernapasan yang saya sampaikan, kemudian kita lantunkan pada azan dan iqomah dengan nanti kita menggunakan 3 tangga nada. Nada 1, nada 2, dan nada 3. 1, 2, 3. Atau rendah, sedang, tinggi. Rendah, sedang, tinggi. Nanti kita praktekkan. Rendah. Nanti kita praktekkan pada azan dengan tangga nada yang rendah. Kemudian yang sedang, yang tinggi. Itu nanti dalam dalam latihan ketika yang pertama nanti dengan menggunakan lagu Bayati dengan variasi 1 dan 2. Bisa menggunakan lagu-lagu yang lain, bisa menggunakan lagu Hijaz, lagu Rosh, azan yang menggunakan lagu-lagu Rosh seperti itu, kemudian lagu Nahawan, Jiharka, dan Shika. Itu bisa nanti. Yang penting teknik dasarnya kita dulu, pengaturan pernapasan sudah kita kuasai. Itu sambil jalan. Atau mungkin ketika kita pada terapi program pernapasan itu, kita langsung praktek pada lagu yang disukainya. Tapi pada kesempatan kali ini, kita nanti akan belajar pada Bayati, lagu Bayati. Oke, nada pertama, yaitu nada rendah dengan lantunan azan. Ini kita cek dulu. Nada suara kita itu rendahnya seberapa, sedangnya seberapa, tingginya seberapa. Sekali lagi, setiap orang punya kemampuan yang berbeda-beda. Tetapi jangan putus asa, Pak Ustadz, nada suara saya atau suara saya kuatnya segini, bisa dilatih enggak? Bisa. Kalau masih bisa, ya silahkan nanti latihan. Pasti bisa. Kalau kita berusaha, pasti bisa. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Dan tidak akan mendapat sesuatu apapun kecuali apa? Yang diusahakannya. Maka jangan putus asa untuk belajar terus, dicoba terus, istiqomah. Itu ya. Oke, nada pertama Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu ya. Oke, nanti yang kedua Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti yang ketiga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu aja. Itu tuh mampu suara saya yang enak, maksudnya nyaman seperti itu. Nanti kalau bisa lebih tinggi bisa. Tapi mungkin butuh latihan yang continue. Oke. Nada pertama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan jangan lupa ketika mau melantunkan, tarik nafas dulu. Kalau seumpamanya kalian sudah terbiasa, tidak usah, saya harus ambil nafas dulu seberapa ya? Nah, tidak usah seperti itu. Nanti kalau sudah terbiasa, kita setiap mau melafalkan, otomatis dengan sendirinya insting kita akan menyiapkan, oh ini dengan nada segini, kemudian dengan kebutuhan nafas segini, saya ambil nafasnya segini aja. Nah, cukup berarti. Kalau soalnya harus panjang, kemudian harus tinggi, tarik nafas, dipersiapkan. Nanti akan kuat. Ya, nanti akan kuat. Itu. Kemudian tetap kita akan tarik nafas. Kita praktekkan. Tarik nafas, perutnya dikencangkan dengan nada 1. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini lebih. Kan cuma sebentar, sedikit ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebentar. Nafas yang kita butuhkan pun juga sedikit. Nah, kayak lebih. Karena nafas tidak apa-apa kalau lebih daripada kurang. Nanti akan kelihatan apa? Kelihatan di ujungnya kalau memang kekurangan nafas atau enggos-enggosan atau bahkan mungkin ada suara yang di ujungnya enggak selesai atau enggak kedengaran. Ya.
Yang variasi yang kedua, pada nada pertama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini masih ini, lebih ini. Suara saya, nafas saya masih. Ya, kalau pengaturan nafas, oke. Power suara dari dalam kita pun juga akan keluar dengan bagus. Yang kedua, asyhadu an la ilaha illallah, nada satu dengan variasi satu. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, sekali lagi saya ingatkan, perut harus dikencangkan karena ini pernafasan perut. Ya. Variasi yang kedua. Asyhadu an la ilaha illallah. Masih ini. Masih. Ya. Yang ketiga atau asyhadu anna Muhammad Rasulullah, nada pertama dengan variasi yang pertama. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian nada pertama masih nada pertama pada variasi kedua. Tahan nafas, tahan di perut. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini masih, kalau sudah terbiasa, enak. Kemudian hayya 'alas shalah pada nada pertama, variasi yang pertama. Hayya 'alas shalah. Selanjutnya hayya 'alas shalah sama. Nada pertama, variasi yang kedua. Hayya 'alas shalah. Kemudian nada pertama pada hayya 'alal falah, variasi yang pertama. Tarik nafas, sekali lagi, saya ingatkan terus. Tarik nafas. Tahan di perut. Hayya 'alal falah. Cukup, kita masih punya cadangan nafas ini. Kemudian variasi yang kedua. Hayya 'alal falah. Masih punya kelebihan nafas. Ya. Kemudian Allahu Akbar pada nada pertama. Sekali lagi, saya selalu ingatkan, tarik nafas, tahan di perut, perutnya keras, kencang, baru kita melantunkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian, satu kali saja. Kemudian nih, lanjutnya. La ilaha illallah. Oke, nada satu selesai. Ya, itu bisa dipraktekkan sekali lagi. Saya ingatkan terus kembali. Tarik nafas, buat hidung.
Kemudian ditahan perut. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada powernya. Jadi nafas kita lebih. Kalau sama cuma segitu ya akan lebih. Itu ya. Oke, nanti kita pada nada yang kedua, variasi pertama, kedua, dan ketiga. Kita break sebentar dulu. Masih di Ngaji Adzan TV. Jangan lupa subscribe, like, komen, share. Komen yang positif, yang membangun, berikan saran, atau mungkin ada permintaan apa, silahkan nanti bisa ditulis di komentar. Kemudian nanti bisa akan saya jawab, akan saya berikan materi sesuai dengan permintaan, dengan kemampuan saya. Oke, kita lihat sebentar. Oke, masih kembali dengan saya Abdullah Ahid di channel Ngaji Adzan TV. Semoga bermanfaat dan berkah. Masih praktek pernapasan dengan melafalkan kalimat azan dan nanti iqomah. Tadi nada yang pertama sudah kita praktekkan bersama. Selanjutnya kita praktek pada nada yang kedua atau sedang dengan variasi 1 dan 2 dengan lagunya lagu Bayati. Ya, lagunya lagu Bayati. Bisa ditirukan, bisa dipraktekkan. Saya yakin program yang tadi di awal awal materi pertama tadi saya sudah sampaikan itu pasti bermanfaat untuk kita seorang muadzin atau qori dan qoriah. Oke. Selanjutnya pada nada 2 variasi pertama. Coba kita tes dulu suara kita. Segini ya, 2. Biar nanti ringan. Jangan lupa tarik nafas, tahan di perut, dikeluarkan lewat mulut dengan alunan azan atau bacaan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nada 2 variasi yang pertama. Tarik nafas lagi. Perutnya kencangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, masih lebih. Kalau kita nanti menggunakan lagu Hijaz yang panjang atau Bayati Kurdi dan panjang, bisa. Tekniknya sama, tarik nafas. Dan jangan lupa, progresnya yang saya sampaikan tadi dijalankan. Insya Allah, 1 bulan akan ada perubahan. Insya Allah. Biiznillah. Kemudian Allahu Akbar pada variasi yang kedua, nada yang kedua. Ulang lagi ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah pada tangga nada 2 variasi pertama. Tarik nafas lagi. Asyhadu an la ilaha illallah
lebih nih, lebih ya. Nanti untuk yang penting teknik pernapasannya betul. Nanti untuk lagu atau apa itu, kepingin dengan variasi yang lain, dengan variasi yang panjang sekali, itu yang penting adalah dasar pernapasan, teknik pernapasan dengan benar dulu. Nanti yang lain pasti akan mengikuti dengan mudah. Asyhadu an la ilaha illallah pada variasi yang kedua, nada kedua. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Nada kedua, variasi kedua. Sekarang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pada nada kedua, variasi pertama. Ingat, setiap saya akan melafalkan, maka saya ingatkan terus. Tarik nafas, tahan di perut, itu yang selalu saya ingatkan. Biar nanti progresnya akan apa itu kita lakukan, kemudian akan muncul, nampak hasil yang nyata bagi yang dirasakan oleh muadzin atau qori atau qori'ah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, variasi yang pertama ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian variasi yang kedua. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke, itu pada variasi kedua. Selanjutnya hayya 'alas shalah, ada kedua, variasi 1 dan 2. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Ini masih ya, itu masih. Jadi masih suara kita tuh masih lebih, nafas kita masih, suara kita pun juga masih akan kuat gitu ya. Karena dasarnya adalah power kita dari nafas kita yang betul, kemudian suara kita pun juga akan powernya akan mengikuti. Kemudian hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Variasi yang kedua. Hayya 'alal falah. Masih. Ya. Sekali lagi, teknik pernapasan benar akan menghasilkan hasil yang memuaskan. Tetapi kalau tekniknya sudah salah, mungkin ada keraguan-keraguan, akhirnya apa yang dia inginkan tidak akan tercapai. Selanjutnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar pada nada kedua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selanjutnya, la ilaha illallah. Cukup satu kali saja.
La ilaha illallah. Oke, nada kedua selesai. Silahkan bisa dipraktekkan. Nada pertama, nada kedua dengan teknik pernapasan yang benar, dengan teknik pernapasan yang selalu dilatih, terprogram, dan nanti dalam jangka 1 bulan pasti akan terasa hasilnya. Kalau belum terasa, ditambah lagi bulan berikutnya. Tidak ada ruginya, karena ini pun juga sebagai olahraga kita, olahraga pernapasan kita. Selain mendapatkan hasil, yaitu minimal tubuh kita sehat, nafas kita stabil, kita bisa melantunkan azan dengan nada tinggi mungkin karena ditopang dengan pernapasan yang benar, dengan nafas yang panjang, insya Allah akan didapatkan. Oke, selanjutnya kita pada nada yang ketiga. Tetapi untuk mempersiapkan dulu kita rehat sebentar. Oke, para pemirsa yang budiman, yang dirahmati Allah, kita sudah pada praktekan yang ketiga dengan nada yang ketiga, nada tinggi pada teknik pengaturan pernafasan yang kita aplikasikan pada azan dan iqomah. Semoga ini bisa bermanfaat, menebar kemanfaatan dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kuncinya sehat. Nafas kita bisa kita atur, badan kita sehat, kita bisa melantunkan, melafalkan azan dan iqomah dengan rasa puas dan ikhlas untuk mencari ridho Allah. Oke, nada yang ketiga. Tetap pada tes kita, nada ketiga kita seberapa yang kita punya saja. Jadi bertahap. 1 rendah, 2 kita bertahap. Nanti sekali lagi yang saya sampaikan tadi ketika ada pembelajaran nanti di tilawatil Quran di jamiah kami, insya Allah akan kami sampaikan mengetahui nada saya rendahnya seberapa, nada sedangnya berapa, nada tinggi seberapa, dan harus itu dilatih terus menerus. Tidak ada kata berhenti untuk belajar. Karena saya yakin hasil belajar itu pasti bisa. Karena belajar itu sendiri adalah yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak benar menjadi benar, yang tidak bisa menjadi bisa. Dan jangan putus asa. Oke, baiklah. Kita pada nada yang ketiga. Kita siapkan suara dan nafas kita, tubuh kita. Tarik nafas dan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu ya. Oke, kita ulang lagi. Pada tangga nada ketiga, kemudian variasi yang pertama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Variasi pertama. Persiapkan pernafasannya. Dalam posisi duduk juga bisa, berdiri juga. Tekniknya sama, hanya saja mungkin kita lebih kalau duduk ada ini ada kaki yang menyangga karena ditekuk, kita bisa perut kita bisa kenceng. Jadi kalau posisi berdiri mungkin agak longgar, tapi bisa disiasati juga dengan tetap teknik pernapasan yang benar.
Kalau sudah terbiasa, saya yakin dalam posisi duduk, posisi berdiri itu akan sama. Atau posisi bergerak, pengaturan pernafasan itu akan sama dan sangat penting untuk seorang muadzin. Oke, selanjutnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Variasi yang kedua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, itu pada nada ketiga variasi 1 dan 2. Selanjutnya, asyhadu an la ilaha illallah. Oke, kita siapkan lagi, sekali lagi, nafasan kita harus benar dulu. Variasi yang kedua. Asyhadu an la ilaha illallah. Oke, udah ya, mampu ya? Mampu, nafas kita akan lebih. Kalau sudah biasa akan lebih. Tinggal nanti kondisi dari suara kita. Apakah serak atau gangguan batuk, pilek, itu nanti kita pun juga harus menjaga kesehatan suara kita, ya. Tapi itu pun juga tubuh kita kalau sehat, nafas oke, suara oke. Jos pokoknya. Mantul, mantap betul ya. Oke. Lanjutnya, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, nada ketiga variasi yang pertama. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masih lebih nafas kita. Bagi cadangan agar tidak oh. Nah, kan enggak seperti itu. Karena sudah disiapkan, sudah latihan, saya yakin tidak akan terjadi seperti itu. Lanjutnya variasi yang kedua. Pada nada ketiga. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masih, ada cadangan. Masih enak kalau sudah terbiasa, enak sekali ya. Kalau sudah terbiasa pernapasan enak sekali. Saya yakin. Lanjutnya hayya 'alas shalah. Nada yang ketiga variasi yang pertama. Hayya 'alas shalah. Kalau misalnya kita lurus, buat lurus variasi karena lagu Bayati yang variasi ini ya lurus, dilurus-lurus untuk berarti untuk sebagai pemula. Jadi langsung teknik pengaturan nafas dipraktekkan dalam adzan dan nanti di iqomahnya juga. Nah, ini yang mudah-mudah dulu saja. Nanti kalau ada variasi lagi, contoh yang seperti di Mekah, Madinah dengan lagu Hijaz. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nafas kita lebih santai, santai saja. Kalau kita sudah terbiasa, maka lebih yakin lebih nafas yang kita gunakan luweh-luweh lebih-lebih. Oke, hayya 'alas shalah variasi yang kedua ini mungkin agak panjang, maka harus disiapkan tarik nafas yang agak panjang, tahan di perut. Hayya 'alas
itu sudah apa itu apa itu naik turun berapa. Itu terserah tinggal variasinya. Ini kan ngecek suara kita, nafas kita gitu ya. Nafas kita terutama. Tadi programnya sukses enggak? Nah, kita cek pada azan dengan variasi lagu yang lagunya panjang gitu ya, butuh nafas yang panjang. Kemudian hayya 'alal falah. Nada ketiga variasi yang pertama. Hayya 'alal falah. Atau bisa hayya 'alal falah. Bisa, terserah. Tapi ini sebagai pemula untuk belajar lebih mudah biar mudah dipahami maka diluruskan saja. Nada ketiga variasi kedua hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Oke, masih lebih sekali lagi program ini nggak akan membohongi kalian ya. Kalau kalian istiqomah untuk latihan pernafasan, saya yakin program yang saya sampaikan insya Allah biiznillah akan bisa kita rasakan. Selanjutnya Allahu Akbar satu kali, la ilaha illallah juga satu kali. Satu kali dengan lagunya Bayati, nadanya nada satu sudah tadi dua ya. Ini yang nada ketiga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nah, sudah. Kita sudah mempraktekkan ketiga-tiga tangga nadanya atau nada. Nada satu, nada dua, nada tiga. Nada satu dengan variasi pertama, nada satu dengan variasi kedua, nada dua dengan variasi pertama, nada dua dengan variasi kedua. Karena Allah Akbar diulangi dua kali, asyhadu an la ilaha illallah, dua kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dua kali, hayya 'alas shalah, dua kali, hayya 'alal falah, dua kali, kemudian Allah Akbar, la ilaha illallah satu kali. Maka dua ya, variasi satu dan dua. Kemudian nada tangga yang ketiga, yaitu nada yang ketiga tadi variasi yang pertama dan yang kedua. Yang pertama tadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kedua Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu variasi yang kedua. Sudah azan, sudah kita praktekkan dengan teknik, dengan program yang sudah saya sampaikan. Selamat mencoba dan jangan putus asa. Pasti ada hasilnya, Anda akan merasakan hasilnya di 1 bulan, kemudian ditingkatkan lagi ke bulan yang berikutnya, 2 bulan dan 3 bulan. Akhirnya akan terbiasa pernapasan kita untuk muadzin, untuk qari'ah. Ini sangat penting dan sangat bermanfaat dan harus dipunyai teknik ini. Para pemirsa yang budiman, sahabat-sahabatku yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya sayangi, untuk semuanya pemirsa, semoga ini bisa memberikan manfaat ya, manfaat dan keberkahan. Oke, selanjutnya adalah iqomah. Iqomah, kalau iqomah tadi yang kita akan kita lantunkan. Kalau azan tadi dua kali, kalau iqomah nanti ambil satu kali dengan nada satu rendah, sedang, dua, tiga tinggi. Coba rendah dulu. Tetap saya ingatkan, tarik nafas, tahan di perut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. La ilaha illallah. Nah, saya bergerak ini karena itu satu kata harus selesai hayya sholah ha. Dan habis. Kalau semuanya nafasnya kuat pun juga lebih baik dipotong atau hayya sholah. Nanti lanjut tarik nafas hayya falah karena ada kecepatan antara hayya sholah falah dan seterusnya. Ya. Nah, itu tarik nafas dan di perut. Oke, kemudian ada yang kedua. Allahu akbar Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Ini mungkin agak terasa ya, tetapi kalau sudah terbiasa akan lebih halus. Allahu akbar Allahu akbar. Asyhadu an la. Jadi gitu ya, tidak usah. Nah, tidak usah gitu ya. Oke, kemudian yang ketiga. Nada yang ketiga pada iqamah. Allahu akbar Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. La ilaha illallah. Oke, langsung menjalankan sholat wajib. Entah maghrib, entah isya, entah subuh, entah zuhur, entah asar. Oke, akan saya simpulkan di akhir ini. Yang pertama, materinya yaitu berkenaan dengan program atau progres kita dalam teknik pengaturan pernapasan. Silahkan dalam satu hari, satu kali dengan 3 tarikan nafas. Dicoba kuat pertama berapa, kedua berapa, ketiga berapa. Kemudian di hari yang kedua silahkan diulangi lagi dengan 3 tarikan nafas. 1, 2, 3. Hari ketiga, kemudian hari keempat, kemudian hari kelima, hari keenam, dan ketujuh dalam 3 tarikan nafas di setiap harinya, yaitu habis sholat subuh atau di pagi hari. Ya, kemudian minggu berikutnya sama. Kemudian minggu yang ketiga bisa ditambah 1, 2, 3. Kalau saya karena ini progres tambah 1 dululah atau 2 silahkan. Misalnya 1 ya berarti 4. Minggu yang ketiga 4. Itu silahkan tarik nafas, tahan, kuatnya berapa? Kalau tadi kuatnya 10 detik, di minggu yang pertama, kedua 10 detik, 20 detik, kita akan nambahkan lagi sampai 30, sampai 40, dan sampai 50, bahkan 1 menit. Kalau sudah 1 menit, 1 menit, kalau sudah 1 menit, nanti kita istiqomahkan. Jadi kita 1 menit sudah luar biasa. Untuk azan, untuk qiraah atau tilawah itu sudah luar biasa. Sangat luar biasa itu, sudah luar biasa. Ya. 1 menit setiap hari, panjat 3 kali, 4 kali, 5 kali. Dan insya Allah pada di minggu yang keempat dengan 4 kali setiap hari tarikan nafas itu dengan kekuatan mungkin 40-50 detik, insya Allah untuk mencapai 1 menit sangat mudah dan membiasakan tubuh kita dengan dengan 40 detik, 50 detik tarikan itu sehingga tubuh kita terbiasa dengan itu semuanya dan akhirnya kita
bisa melantunkan azan, iqomah dengan senang hati dan ada rasa kepuasan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Semoga bermanfaat. Semuanya berasal dari saya adalah kekurangannya dan kesalahannya, dan kemanfaatan dan kebaikan dan keberkahan itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.